Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian kelas L dan rekan-rekan yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi dari chapter 11 yang berjudul Measurement of Variable Operational and Definition. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama, Alexa Nura Soraya NPM akhir 164, Melina Amelia Arti NPM akhir 171, Melati Cahyaning dari NPM akhir 185, Faizah Mahdiyah Fidien dari NPM akhir 193. Yang pertama yaitu pengukuran variabel itu merupakan bagian integral dari penelitian dan aspek penting dalam desain penelitian. Jika variabel tidak diukur dengan cara tertentu, kita tidak akan dapat menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian kita. Survei dan desain eksperimen yang dibahas pada bab sebelumnya seringkali menggunakan kuesioner untuk mengukur variabel yang diminati. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana variabel itu dapat diukur. Jadi, untuk menguji hipotesis bahwa keberagaman tenaga kerja memengaruhi efektivitas organisasi, kita harus mengukur keberagaman tenaga kerja dan efektivitas organisasi. Pengukuran merupakan pemberian angka atau simbol lain pada karakteristik atau atribut objek menurut serangkaian aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Objek mencakup seperti orang, unit bisnis strategis, perusahaan, negara, sepeda, lalu ada juga gajah, peralatan dapur, restoran, shampoo, yogurt, dan sebagainya. Contoh karakteristik objek-objek tersebut merupakan seperti kecenderungan mencari gairah, motivasi berprestasi, efektivitas organisasi, kenikmatan berbelanja, panjang, berat, keragaman, etnis, kualitas layanan, efek pengondisian, dan rasa. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita tidak dapat mengukur objek, misalnya sebuah perusahaan. Kita mengukur karakteristik atau atribut objek, misalnya efektivitas organisasi sebuah perusahaan. Dengan cara yang sama, kita dapat mengukur panjang atribut seseorang, itu objek, berat seekor gajah, kecenderungan mencari gairah, pialang saham, kenikmatan berbelanja wanita, kualitas layanan sebuah restoran, efek pengondisian sampo, dan rasa yogurt merek tertentu. Untuk dapat mengukur, kita memerlukan sebuah objek dan atribut objek tersebut, tetapi kita juga membutuhkan seorang juri atau hakim. Nah, juri atau hakim ini merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menilai. Lalu atribut objek yang dapat diukur secara fisik oleh beberapa instrumen terkalibrasi tidak menimbulkan masalah pengukuran. Misalnya, panjang dan lebar meja kantor persegi panjang dapat dengan mudah diukur dengan pita pengukur dan penggaris. Hal yang sama berlaku untuk mengukur luas lantai kantor dan mengukur berat gajah, setidaknya sampai batas tertentu. Data yang mewakili beberapa karakteristik demografis personel kantor juga mudah diperoleh dengan mengajukan pertanyaan sederhana dan lugas kepada karyawan, seperti berapa lama Anda bekerja di organisasi ini, atau apa status perkawinan Anda. Namun, pengukuran atribut yang lebih abstrak dan subjektif itu lebih sulit. Misalnya, relatif sulit untuk mengukur tingkat motivasi berprestasi dari pegawai kantor, kenikmatan berbelanja perempuan, atau kebutuhan akan kognisi mahasiswa. Demikian pula, menguji hipotesis tentang hubungan antara keragaman tenaga kerja, keahlian manajerial, dan efektivitas organisasi tidaklah mudah. Masalahnya adalah kita tuh tidak bisa hanya mengajukan pertanyaan seperti seberapa beragam tenaga kerja di perusahaan Anda atau seberapa efektif organisasi Anda, karena sifat abstrak dari variabel keragaman tenaga kerja
dan efektivitas organisasi, tentu saja ada solusi untuk masalah ini. Lalu salah satu solusinya akan dibahas pada selanjutnya. Namun, sebelum membahas solusinya, mari kita merangkum masalah-masalahnya. Variabel-variabel tertentu dapat diukur dengan mudah melalui penggunaan alat ukur yang tepat, misalnya fenomena fisiologis yang berkaitan dengan manusia seperti tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh, serta atribut fisik tertentu seperti panjang dan berat badan. Namun ketika kita memasuki ranah perasaan, sikap, dan persepsi subjektif manusia, pengukuran faktor atau variabel ini tuh menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, setidaknya ada dua jenis variabel. Yang satu atau yang pertama itu merupakan variabel yang dapat diukur secara objektif dan presisi, dan yang lainnya atau yang kedua itu lebih samar dan tidak dapat diukur secara akurat karena sifatnya yang abstrak dan subjektif. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan operational definition atau operationalization. Jadi dalam penelitian ada variabel yang mudah diukur dan ada juga yang sulit diukur. Nah, apabila variabelnya bersifat fisik, misalnya seperti panjang meja, kemudian luas lantai, ataupun tekanan darah, nah kita bisa langsung menggunakan alat ukur yang jelas, seperti menggunakan menggaris atau tensimeter. Nah, itu kan mudah dan tidak menimbulkan masalah. Tetapi ketika kita masuk ke variabel yang sifatnya abstrak dan subjektif, pengukurannya akan menjadi rumit. Contohnya seperti bagaimana cara kita mengukur motivasi berprestasi seorang karyawan, atau bagaimana mengetahui seberapa besar seseorang menikmati pengalaman berbelanja. Nah, pertanyaan seperti itulah yang tidak bisa dijawab hanya dengan menggunakan satu instrumen sederhana, karena konsepnya terlalu abstrak. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita bisa menggunakan operasionalisasi. Jadi, intinya operasionalisasi adalah proses mengubah konsep yang abstrak menjadi sesuatu yang bisa diamati dan juga diukur. Jadi, misalnya, konsep haus. Kita tidak bisa melihat rasa haus, tetapi kita bisa mengukurnya lewat perilaku orang yang minum lebih banyak cairan untuk menghilangkan rasa hausnya. Nah, dengan cara ini, yang abstrak menjadi lebih konkret. Proses operasionalisasi biasanya melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, mendefinisikan dulu konstruk yang ingin kita ukur. Nah, kemudian yang kedua, menyusun item atau pertanyaan yang relevan. Kemudian yang ketiga, menentukan format jawaban. Misalnya, skala dari sangat setuju sampai dengan skala sangat tidak setuju. Dan kemudian yang terakhir adalah menguji validitas serta reliabilitas dari instrumen tersebut. Validitas penting supaya alat ukur benar-benar menggambarkan konstruk yang dimaksud, sedangkan reliabilitas memastikan hasilnya konsisten. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai dimensions and elements dalam operasionalisasi. Nah, pada dasarnya, konsep abstrak perlu dipecah ke dalam dimensi dan elemen agar bisa diukur. Misalnya, ada konstruk yang disebut sebagai need for cognition, yaitu kecenderungan seseorang untuk menikmati berpikir. Orang dengan tingkat need for cognition yang tinggi biasanya lebih suka memecahkan masalah kompleks, betah berpikir lama, dan juga senang mencari solusi baru. Nah, untuk mengukur konstruk ini, para peneliti tidak cukup hanya menggunakan satu atau dua pertanyaan. Mereka membutuhkan banyak indikator supaya ukuran yang dibuat benar-benar mencerminkan keseluruhan konsep. Kalau item yang digunakan terlalu sedikit, hasil pengukuran bisa menjadi tidak akan valid karena tidak mewakili semua aspeknya. Nah, selain itu ada juga konstruk yang punya lebih dari satu dimensi. Contohnya adalah agresi. Nah, agresi tidak hanya berupa perilaku fisik seperti memukul atau melempar barang, tetapi juga bisa berupa agresi verbal seperti berteriak ataupun mengumpat. Nah, kalau kita hanya mengukur satu sisi saja, hasilnya tidak akan valid. Jadi, prinsipnya adalah setiap dimensi harus terwakili agar pengukuran benar-benar komprehensif. Nah, dengan begitu kita bisa melihat bahwa operasionalisasi tidak sekedar membuat pertanyaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap dimensi itu dari konstruk abstrak benar-benar tercakup dalam instrumen yang kita gunakan. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas bagaimana konsep achievement motivation
atau motivasi berprestasi bisa dioperasionalisasikan. Nah, motivasi berprestasi adalah salah satu konstruk yang banyak diteliti dalam bidang pendidikan, manajemen, maupun psikologi. Karena sifatnya abstrak, ia juga harus dipecah ke dalam dimensi perilaku yang bisa diamati. Nah, peneliti menemukan bahwa orang dengan motivasi berprestasi tinggi biasanya menunjukkan 5 ciri utama. Nah, ciri yang pertama yakni mereka terdorong oleh pekerjaan dan bekerja hampir tanpa henti demi kepuasan dari pencapaian. Kemudian yang kedua, mereka sulit beristirahat dan biasanya hanya fokus pada aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, mereka cenderung lebih suka bekerja sendiri dibandingkan bekerja dalam kelompok, supaya hasilnya sesuai dengan standar pribadi mereka. Kemudian yang keempat, mereka lebih suka mengerjakan tugas yang menantang dibandingkan dengan pekerjaan rutin. Walaupun mereka juga realistis, tidak akan memilih tantangan yang peluang keberhasilannya terlalu kecil. Kemudian yang kelima, mereka selalu ingin tahu perkembangan pekerjaan mereka, sehingga sering mencari umpan balik atau feedback dari atasan, rekan, bahkan bawahan. Nah, dengan membagi motivasi berprestasi menjadi 5 dimensi ini, konsep yang awalnya abstrak bisa menjadi lebih konkret dan juga terukur. Barulah setelah itu, setiap dimensi bisa diuraikan lagi ke dalam elemen perilaku yang lebih spesifik. Misalnya, dimensi driven by work dapat dilihat dari jumlah jam kerja yang dihabiskan. Kemudian seberapa sering seseorang tetap bertahan menghadapi kegagalan atau seberapa jarang ia mengambil cuti. Nah, dengan pengukuran semacam ini, kita bisa menempatkan seseorang pada skala motivasi berprestasi dari yang paling rendah sampai dengan yang sangat tinggi. Jadi, melalui proses operasionalisasi, konsep abstrak seperti achievement motivation akhirnya bisa diubah menjadi sesuatu yang nyata, terukur, dan juga berguna dalam penelitian. Selanjutnya masih pada materi Dimension and Element of Achievement Motivation, saya akan menjelaskan mengenai 5 elemen dimensi, di mana elemen yang pertama yaitu perilaku seseorang yang didorong oleh pekerjaan itu dapat digambarkan. Nah, orang seperti itu biasanya akan bekerja sepanjang waktu, enggan mengambil cuti kerja, dan bahkan gigih ketika menghadapi beberapa kemunduran. Nah, perilaku seperti ini itu dapat diukur. Misalnya, itu kita dapat menghitung jumlah jam karyawan yang terlibat dalam aktivitas terkait pekerjaan selama jam kerja. Di luar jam kerja, di tempat kerja, dan di rumah, tempat mereka kemungkinan besar itu mengerjakan tugas yang belum selesai. Atau dengan demikian, jumlah jam yang mereka habiskan untuk bekerja itu merupakan indeks sejauh mana pekerjaan itu mendorong mereka. Nah, elemen yang kedua itu adalah tingkat keengganan, di mana tingkat keengganan untuk bersantai itu dapat diukur dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti seberapa sering Anda memikirkan pekerjaan Anda saat jauh dari tempat kerja, atau apa hobi Anda, atau bagaimana Anda menghabiskan waktu saat Anda jauh dari tempat kerja. Nah, mereka yang mampu bersantai akan menunjukkan bahwa mereka itu umumnya tidak memikirkan pekerjaan atau tempat kerja saat berada di rumah. Bahwa mereka menghabiskan waktu untuk hobi, terlibat dalam kegiatan waktu luang, dan menghabiskan waktu terjaga mereka bersama keluarga atau dalam kegiatan sosial atau budaya lainnya. Sehingga dengan demikian, itu kita dapat menempatkan karyawan pada satu kontinum, mulai dari mereka yang sangat rileks hingga mereka yang sangat kurang rileks. Nah, dimensi ini kemudian itu dapat diukur. Lalu ada dimensi yang ketiga, yaitu individu itu dengan motivasi berprestasi tinggi tidak memiliki kesabaran terhadap orang yang tidak efektif dan enggan bekerja sama dengan orang lain. Nah, meskipun orang-orang yang bermotivasi berprestasi dalam organisasi itu mungkin memiliki predisposisi perilaku ini yang sangat tinggi, mungkin ada orang lain yang tidak terlalu termotivasi untuk berprestasi. Nah, mereka itu mungkin sama sekali tidak memperhatikan ketidakefektifan diri mereka sendiri maupun orang lain, dan mungkin juga mereka itu bersedia bekerja sama dengan hampir semua orang. Oleh karena itu, ketidaksabaran terhadap ketidakefektifan itu juga dapat diukur dengan mengamati perilaku.
Selanjutnya ada elemen dimensi yang keempat. Nah, elemen dimensi yang keempat ini adalah ukuran seberapa antusias orang mencari pekerjaan yang menantang. Itu dapat diperoleh dengan menanyakan jenis pekerjaan apa yang mereka sukai kepada karyawan. Nah, preferensi karyawan untuk berbagai jenis pekerjaan itu kemudian dapat ditempatkan pada satu kontinum yang berkisar dari mereka yang lebih menyukai pekerjaan yang cukup rutin hingga mereka yang lebih menyukai pekerjaan dengan peningkatan tantangan yang progresif. Nah, mereka yang memiliki tingkat tantangan sedang itu cenderung lebih termotivasi untuk berprestasi dibandingkan kepada mereka yang memiliki tingkat tantangan yang lebih rendah atau justru lebih tinggi. Nah, individu yang berorientasi pada prestasi itu cenderung lebih realistis dan memilih pekerjaan yang cukup menantang dan dalam jangkauan pencapaian. Kemudian ada elemen dimensi yang kelima. Nah, ini elemen dimensi yang kelima ini maksudnya adalah mereka yang menginginkan umpan balik, mencarinya dari atasan, rekan kerja, dan terkadang bahkan dari bawahan mereka. Nah, mereka itu mencari umpan balik, itu tujuannya adalah untuk mengetahui pendapat orang lain tentang seberapa baik kinerjanya mereka. Di mana umpan balik baik positif maupun negatif itu menunjukkan kepada mereka seberapa besar pencapaian mereka. Dan jika mereka menerima pesan yang menunjukkan perlunya adanya perbaikan, mereka itu akan menindaklanjutinya. Nah, setelah mengoperasionalkan konsep motivasi berprestasi, itu dimungkinkan untuk mengembangkan alat ukur yang baik untuk memanfaatkan konsep motivasi berprestasi, di mana kegunaannya itu adalah agar orang lain itu dapat menggunakan alat ukur yang sama sehingga memastikan replikasi. Namun, perlu juga diakui bahwa setiap operasionalisasi itu cenderung mengecualikan beberapa dimensi dan elemen penting yang timbul akibat kegagalan mengenali atau mengonseptualisasikan dan memasukkan fitur-fitur tertentu yang tidak relevan, yang secara keliru itu dianggap relevan. Selanjutnya, apa yang bukan operasionalisasi? Operasionalisasi tidak menggambarkan korelasi konsep tersebut. Misalnya, keberhasilan dalam kinerja tidak dapat menjadi dimensi motivasi berprestasi. Meskipun orang yang termotivasi kemungkinan besar akan mencapainya, tapi dengan demikian motivasi berprestasi dan kinerja atau kesuksesan itu mungkin sangat berkorelasi, tetapi kita tidak dapat mengukur tingkat motivasi seseorang itu melalui kesuksesan dan kinerjanya. Singkatnya, seseorang dengan motivasi berprestasi tinggi itu mungkin gagal karena suatu alasan dan mungkin di luar kendalinya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sukses. Oleh karena itu, jika kita menilai motivasi orang ini dengan kinerja sebagai tolak ukurnya, kita akan mengukur konsep yang salah. Selanjutnya mengenai tinjauan operasionalisasi. Operasionalisasi itu diperlukan untuk mengukur konsep abstrak dan subjektif seperti perasaan dan sikap. Variabel yang lebih objektif seperti usia dan tingkat pendidikan itu mudah diukur melalui pertanyaan sederhana dan lugas, serta tidak perlu dioperasionalkan. Telah ditunjukkan bahwa operasionalisasi dimulai dengan definisi konsep, lalu langkah selanjutnya menemukan atau mengembangkan serangkaian pertanyaan tertutup yang memadai yang memungkinkan untuk mengukur konsep tersebut dengan cara yang andal dan valid. Untungnya pengukuran untuk banyak konsep yang relevan dalam penelitian bisnis itu telah dikembangkan oleh para peneliti. Selanjutnya, dimensi operasionalisasi internasional. Nah, dalam melakukan penelitian transnasional itu penting untuk diingat bahwa variabel-variabel tertentu itu punya makna dan konotasi yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Misalnya, istilah cinta itu memiliki beragam interpretasi dan dalam budaya yang berbeda, dan memiliki seenggaknya itu 20 interpretasi berbeda di beberapa negara. Demikian pula konsep pengetahuan itu disamakan dengan jenana, dan dalam beberapa budaya timur dalam diartikan sebagai realisasi yang maha kuasa. Oleh karena itu, sebaiknya peneliti yang berasal dari negara yang
bahasa berbeda itu meminta bantuan cendekiawan lokal untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tertentu saat melakukan penelitian lintas budaya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi Measurement of Variable Operational Definition. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.